Joram Jaron van Cleveren adalah seorang politikus asal Belanda. Ia dilahirkan di Amsterdam pada 23 Januari 1979. Namanya mulai populer lantaran komentar-komentarnya yang anti-muslim. Joram mulai aktif secara politik sejak tahun 2010. Ia bergabung bersama Partai Kebebasan sampai akhirnya Joram diangkat menjadi anggota parlemen. Joram dibesarkan di keluarga yang menganut agama Protestan. Sebagai penganut Kristen yang taat, Joram percaya adanya Tuhan, percaya pada surga, dan percaya pada neraka, percaya keberadaan malaikat, percaya pada wahyu, dan percaya Yesus Kristus adalah putra Tuhan. Namun di sisi lain, Joram sempat meragukan keyakinan yang dia anut selama ini, tetapi Joram berusaha menepis semua keraguan itu. Joram dikenal sebagai seorang Islamofobia. Kebenciannya terhadap Islam bermula ketika ia kuliah di universitas. Ia menganggap orang Muslim itu gila dan agama Islam itu tidak benar. Alasannya untuk membenci Islam kian menguat ketika pada tahun 2004 terjadi sebuah peristiwa pembunuhan terhadap sutradara film terkenal bernama Theo van Gogh. Theo van Gogh tewas mengenaskan ditembak oleh seorang Islamis Belanda Maroko yang keberatan atas pesan film yang mengkritik keras perlakuan Islam terhadap perempuan. Hal ini pula yang menjadi alasan Joram untuk terlibat aktif secara politik. Joram berpikir harus melakukan sesuatu untuk menghentikan kejahatan di negaranya. Joram mulai menulis buku anti-Islam dengan tujuan ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa Islam itu berbahaya bagi dunia. Ketika ia sedang menulis bukunya, muncul kembali sebuah keraguan di hatinya. Joram mulai mempertanyakan lagi tentang keyakinannya. Menurut Joram, konsep Trinitas dalam Kristen sangat kompleks dan tidak logis. Sebagaimana yang tertulis di Alkitab, disebutkan bahwa Tuhan itu abadi, namun di saat yang sama Tuhan juga mati. Menurut pandangannya, mustahil jika abadi dan mati di saat yang sama. Joram berusaha mencari jawaban atas keraguannya dengan bertanya kepada para ulama Kristen, namun ia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Di dalam bukunya, Joram mulai membandingkan konsep Tuhan menurut Kristen dan Islam. Dari sinilah Joram mulai menemukan cahaya kebenaran. Ia berpendapat bahwa konsep tauhid keesaan Tuhan dalam Islam terdengar lebih masuk akal daripada Trinitas dalam Kristen. Joram mulai melakukan penelitian dan mempelajari Islam secara lebih mendalam. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengirim surat untuk seorang ulama Islam yang berisi berbagai pertanyaan. Lalu sang ulama itu menyarankan agar Joram membaca lebih banyak buku tentang Islam dari sudut pandang Islam. Jika kamu ingin tahu tentang Kristen, tentu kamu tidak akan membaca buku dari ateis. Kamu pasti akan membaca buku dari Kristen. Begitulah saran sang ulama kepada Joram. Akhirnya Joram menemukan sebuah buku yang ditulis oleh Martin Links. Buku itu berisi tentang kisah Rasulullah SAW berdasar sumber paling awal yang ditulis oleh seseorang yang berpindah agama. Joram begitu terkejut ketika membaca kisah Hindun binti Utbah yang membunuh paman Nabi Muhammad SAW. Awalnya Joram mengira Nabi akan menghukum Hindun dan bahkan akan menyalibnya, tetapi Nabi justru malah memaafkannya dan pada akhirnya Hindun memeluk Islam. Dari kisah itulah Joram mulai mengetahui akhlak yang begitu luhur dari seseorang yang bernama Muhammad. Joram mulai tersentuh hatinya dan mulai meyakini kerasulan Nabi Muhammad. Begitu banyak buku yang telah dibaca Joram. Buku-buku itu tertumpuk di rak lemarinya. Tiba-tiba, buku-buku itu berjatuhan ke lantai. Matanya tertuju pada Al-Quran yang ikut terjatuh. Kemudian Joram mengambilnya dan tangannya berada di halaman surah Al-Hajj ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhan يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Setelah membaca ayat itu, Joram berpikir inilah masalah yang ada pada dirinya. Selama ini hatinya telah buta karena membenci Islam.
Setelah menyadari kesalahannya selama ini, kemudian Joram berdoa kepada Tuhan. Ia meminta petunjuk akan kebenaran itu, agar ia bisa 100% yakin bahwa Islam adalah agama yang benar. Kemudian Joram pergi untuk tidur, dan ketika terbangun, ia sungguh merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan selama hidupnya. Semua kegelisahan dan keraguannya seketika hilang seperti salju yang terkena matahari. Kini Joram tidak ragu lagi untuk memeluk Islam. Berbagai cobaan datang kepadanya ketika sebagian besar orang-orang di sekelilingnya bereaksi negatif kepadanya, terutama keluarga besarnya. Paman dan bibinya sangat terkejut mendengar berita itu. Ibunya pun sampai menangis. Tapi beruntung istrinya menerima keputusan Joram dengan hati terbuka. Seorang pemimpin organisasi Kristen di tempatnya bekerja sampai tidak bisa tidur berhari-hari karena tidak percaya kepada Joram yang dulu sangat anti-Islam, kini malah memeluknya. Beberapa orang di tempatnya bekerja bersikap sangat agresif. Joram menerima lebih dari 2.000 ancaman kekerasan dari orang-orang yang sebelumnya mendukungnya. Beberapa dari mereka mengancam akan menembaknya, memperkosa istrinya, hingga menculik anaknya. Dari berbagai ancaman yang datang kepadanya, Joram menanggapinya dengan santai. Menurutnya mereka hanyalah orang-orang gila yang mengetik di komputer. Hal tersulit bagi Joram adalah ketika ia hendak memberitahu kakeknya yang berusia 94 tahun. Joram mengatakan bahwa dirinya telah menjadi muslim di saat kakeknya sedang sekarat. Lalu mata kakeknya terpejam dan nafasnya terhenti sejenak. Joram mengira kakeknya sudah mati. Kemudian kakeknya mulai bernafas lagi dan menatap Joram lalu berkata padanya, "Setidaknya kamu tidak menjadi seorang Katolik." Joram merasa begitu damai dan bahagia dengan agama barunya. Hal yang paling ia sesali adalah karena ia pernah mengatakan bahwa Islam adalah kebohongan dan Al-Quran adalah racun. Setelah Joram menjadi seorang muslim, ia memutuskan untuk mendedikasikan ulang bukunya untuk pencarian religiusitasnya. Kini Joram mulai aktif menyampaikan kebenaran tentang Islam. Ia ingin menghapus apa yang pernah ia lakukan dan apa yang pernah ia katakan di masa lalu. Begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan hidayah untuk hambanya yang bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran.